Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah 'adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang saya cintai dan saya hormati, seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam acara Gema Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul 3 pokok amalan di bulan Ramadan. Apakah itu? 3 pokok amalan Ramadan ini adalah yang pertama sholat, berikut istighfar dan taubah. Kemudian yang kedua tilawah, yang ketiga infak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla ayyaghfirlah," bahwa Rasulullah SAW menekankan sekali tidak untuk berleha-leha dalam Ramadan. Jadi celaka sekali orang-orang yang memasuki Ramadan tetapi Allah tidak mengampuninya. Maka dari itu kita harus tahu betul apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita amalkan, yang pokok-pokoknya saja dulu. Yaitu yang pertama tadi, sholat dengan istighfar dan taubatnya. Hadis umum, hadis mafhum yang sudah diketahui oleh semuanya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa siapa saja man qoma yang berdiri untuk melakukan sholat pada bulan Ramadan, baik itu sholat itu tidak disebutkan sholat apapun ya, bukan sholat tarawihnya saja. Di situ disebutkan man qoma Ramadan, jadi berdiri untuk melakukan sholat tahajud kalau di bulan-bulan lain, sholat tarawih kalau di bulan Ramadan ini. Kemudian sholat wajibnya, maka kualitas sholat itu harus ditingkatkan. Jika kita dalam sholat wajib hanya 1 menit misalkan melakukannya, maka pada bulan Ramadan kita harus meningkatkan kehusyuannya. Berikut juga setelah sholat kita harus melakukan apa? Istighfar, ya, istighfar dan tobat. Karena dalam sebuah dalam Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maksud ayat ini adalah Allah menyuruh untuk bersegera meminta ampunan kepada Tuhannya, harus bersegera dalam melakukan istighfar, harus segera dalam meminta ampunan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ramadan ini Allah menyediakan, meluaskan, membentangkan ampunannya. Jadi menurut hadis tadi yang saya sebutkan, maka tsumman salaha qabla ayyaghfirlah, akan celaka jika kita memasuki bulan Ramadan tidak Allah ampuni. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah di dalam bulan Ramadan ini sangat agung, melebihi bulan-bulan yang lain. Karena bulan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Karena itu kan bulan ini sudah mafhum disebutkan Syahrul Quran. Kenapa kita harus selalu tilawah? Karena nanti
tilawah yang akan memberikan syafaat di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di sini Rasulullah menyebutkan li ashabi, sahabatnya. Karena apa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Syafi'an, yang nanti di yaumil qiyamah akan menjadikan syafaat, akan menolong. Amal yang akan menolong kita nanti di akhirat adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibaca terus-menerus. Yang ketiga, infak. Nah, infak ini juga harus digalakkan, harus ditingkatkan lagi. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah tarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan mendirikan sholat dan menafkahkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu adalah mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Artinya apa maksud ayat ini adalah, maksudnya ketika kita berinfak, walaupun itu secara diam-diam atau secara terang-terangan, dan ia merasakan kehadiran Allah dan tidak ingin keuntungan dari yang lain kecuali keuntungan dari Allah, maka ini disebut tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi, sebab Allah nanti yang akan memberikan keuntungan yang besar. Di sini juga disebutkan yatluna kitab-Allah. Jadi sebelum apa-apa ayat ini menyebutkan yatluna, tilawah Quran. Jadi sebelum aqamus shalah, sebelum infak, ini menyebutkan, Allah menyebutkan yatluna kitab, harus tilawah Al-Quran dulu. Makanya dalam bulan Ramadan ini kita harus memfokuskan diri untuk apa? Untuk tilawah Quran, terus setiap hari terus memfokuskan untuk baca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran. Jika kita bisa memilih waktu untuk tilawah Al-Quran, subuh 1 juz, kemudian ditambah lagi, maka itu akan menjadikan kita kenyamanan hati kita akan nyaman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.